Webex meeting dengan narasumber Pak Nanang Setiawan yang akan melaksanakan atau menyampaikan diseminasi kaitannya dengan tugas kelima dari Gubuk Tim Cerdas. Diseminasi yang akan dilakukan Pak Nanang Setiawan ini adalah tentang aplikasi Filmora, karena kita tahu bahwa masa-masa sulit seperti sekarang ini kita sebagai guru, baik itu guru jadul atau guru yang milenial atau guru yang bagaimanapun harus mau tidak mau harus beradaptasi dengan keadaan. Oleh karena itu mari kita simak diseminasi dari Pak Nanang Setiawan yang akan memaparkan tentang aplikasi Filmora. Baiklah, kita mulai saja pertemuan hari ini dengan berdoa bersama, mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Pak Nanang, silahkan Pak Nanang Setiawan mengambil waktunya untuk menyampaikan diseminasi aplikasi Filmora hari ini. Monggo Pak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang kesekian kalinya, dan saya akan mencoba untuk diseminasi MGMP TKJ di Kabupaten Pacitan. Langsung saja saya share ini untuk materi saya, bahwa saya akan memberikan materi terkait dengan Filmora. Bentar ya, saya siapkan dulu. Oke, Filmora ini. Bentar ya, kok masih agak error nggih. Pemanfaatan aplikasi Filmora Go sebagai media pembelajaran khususnya di masa pandemi ini. Saya memanfaatkan handphone saja karena memang anak-anak saat ini lebih dekat dengan handphone daripada dengan PC. Bisa mendownload di Play Store. Kalau sudah di-download, simbolnya seperti ini. Nah, muncul seperti ini simbolnya. Kemudian nanti bisa diklik atau bisa diketuk. Yang hasilnya nanti akan menjadi ini pilihannya nanti ada buat video plus ini. Buat video plus ini. Kemudian setelah itu nanti Anda akan diarahkan di pilihan source video. Jadi Anda bisa menggunakan video, bisa menggunakan foto, dan seterusnya. Setelah itu nanti klik berikutnya. Jika sudah, maka video yang Anda pilih itu langsung tampil di desktop. Pastikan bahwa itu video yang Anda pilih, kemudian klik tanda plus dan berikutnya. Setelah itu, seperti yang saya jelaskan, bahwa saya hanya mengambil 2 sub saja, yaitu pemberian audio atau musik dalam hal ini, atau mungkin hasil rekaman audio panjenengan atau audionya anak-anak untuk diinput di video ini. Nah, di desktop nanti akan ditemui tanda musik seperti ini. Tanda musik ini tinggal diceklik saja, otomatis akan diarahkan ke pilihan sound dari library yang kita punya. Sekali lagi bahwa musik itu sudah ada bawaan dari Filmora, atau mungkin bisa panjenengan merekam sendiri atau mendownload dari Google misalnya, seperti itu. Jadi Anda misalnya mau mendubbing sendiri juga tidak ada masalah. Kemudian setelah Anda pilih sound atau audio yang diinginkan, selanjutnya klik berikutnya. Setelah itu akan tampil seperti ini. Nah, tampil seperti ini menampilkan durasi dari musik
atau audio yang Anda inginkan. Panjang pendeknya itu menyesuaikan dengan video yang Anda miliki. Kalau sudah pas, tinggal klik berikutnya. Selanjutnya, untuk proses penambahan musik atau penambahan audio selesai, karena memang begitu mudahnya untuk penggunaan Filmora di handphone. Sekarang kita menuju untuk penambahan subtitle ataupun judul. Nah, di depan tinggal klik edit alat. Setelah klik edit alat akan muncul perintah-perintah seperti ini. Banyak sekali submenu yang digunakan, ada durasi, crop, subtitle, PIP, voice, dan seterusnya. Namun karena kita konsentrasi di subtitle, pembuatan judul dan lain sebagainya, cukup klik di subtitle. Kemudian nanti akan diarahkan. Nah, ini akan diarahkan untuk menulis apa yang ingin kita tulis. Saya mencoba menulis SMK Bina Karya Pacitan. Ya, SMK Bina Karya, kemudian fontnya, jenis-jenis fontnya nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian warna juga banyak. Kebetulan saya ini menggunakan kuning muda, kemudian oke. Nah, ini selanjutnya, ini jenis font. Fontnya karena Filmora yang kita gunakan biasanya itu Filmora gratis, free, maka fontnya itu sangat terbatas. Nah, nanti kalau menggunakan Filmora yang premium, yang berbayar, biasanya fontnya sangat banyak. Itu jika warna, font, dan lain-lainnya sudah terpilih, maka tinggal pencet OK. Berikutnya, untuk animasi font, Filmora juga menyediakan, namun sekali lagi sangat terbatas, karena biasanya kita hanya menggunakan yang gratis itu tadi. Jika kita ingin animasi yang banyak, itu harus menggunakan yang premium atau berbayar. Jadi itu sangat simpel sekali menambahkan musik dan juga menambahkan teks di dalam Filmora. Dalam hal ini adalah untuk editing video kita. Ya, selesai. Kemudian jangan lupa kalau sudah selesai pastikan simpan tanda disket itu ya, atau disk itu ya. Nah, proses simpan ini cukup memakan waktu, artinya tergantung dari panjang pendek durasi video yang kita buat. Jika video panjang tentunya akan lama prosesnya dan juga memakan kapasitas disk yang cukup lumayan banyak. Nah, itu kemudian akan saya coba hasilnya seperti apa. Kita lihat, saya tutup dulu untuk stop sharingnya. Kemudian saya akan mencoba share lagi untuk siapa enggak nggih. Saya akan share konten lagi. Saya akan mencoba membuka hasilnya. Coba ada apa tidak. Nah, ini hasilnya seperti ini. Mungkin bisa dilihat. Bentar. Tidak terlihat, Bu, ya, hasilnya, Bu. Oh, ini. Share lagi nih, tidak terlihat. Bentar, ini saya ulang nih. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sederhana saja. Oke, sederhana saja. Kurang lebih seperti ini. Nanti Bapak Ibu atau mungkin anak-anak bisa menambahkan lebih hebat lagi. Ini hanya sederhana sekali. Namun ini mungkin bisa bermanfaat karena anak-anak biasanya senang kalau diajak main-main seperti ini. Atau pembelajaran kita misalnya ada tulisan, kemudian ada gambar bergerak gitu, biasanya anak-anak akan senang seperti itu. Jadi ini semua tulisan-tulisan dan juga audio, sebetulnya audionya jelas, cuman karena memang tentunya menggunakan webback seperti ini akan susah. Oke, demikian
paparan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di meeting ini dan juga tentunya nanti bisa untuk atau dapat digunakan untuk apa ya, tambahan lah dalam kita mengajar di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo Bu Wiwi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ibu-Ibu dan Bapak hebat, Pak Nanang Setiawan sudah memaparkan tentang aplikasi Filmora. Kalau sepintas memang menurut saya nih Pak Nanang ya, Ya, ini sepintas memang mudah, mudah tapi ya. belum tentu saya bisa karena saya termasuk golongan generasi X, tapi Ya, tidak mau kalah dengan generasi Alpha atau Beta yang sekarang ini. ya. Sebelum saya melempar pertanyaan kepada partisipan yang lain, Pak Nanang, barangkali saya sebagai moderator Ya. ingin bertanya satu saja, Siap Bu, monggo. apakah apabila kita download di HP, terus biasanya itu kalau tampilan di HP dengan tampilan di laptop itu kan tidak sama. Ya. Adakah kendalanya itu terlihat tampak banyak atau gimana? Kalau tentu kalau siswa pasti HP, pasti semuanya Android. Ya. Tetapi apalagi kalau SMK ya, Ya. kaitannya dengan itu saya guru SMA, maka kalau misalkan itu di-download di HP kemudian kita kerjakan, apakah eh, tampilan keinginan kita untuk misalkan mengeditnya dari video ke sound atau ketampilan seperti PP PowerPoint-nya itu kesulitan enggak kalau misalkan di HP? Eh, Begini Bu, memang kalau di handphone itu sangat-sangat terbatas. Jadi kalau kita nanti akan split antara video, kemudian foto, kemudian nanti PowerPoint dan sebagainya itu memang susah. Jadi kalau di handphone itu sederhana saja. Tapi walaupun sederhana, saya yakin sudah mengena. Jadi contohnya saja, saya selama ini sosialisasi yang saya kirimkan ke YouTube, kemudian ke konten-konten mana, itu biasanya saya cukup menggunakan handphone saja. Tapi kalau pembelajaran yang di situ mungkin ada menerangkan misalnya apa ya, lebih detail gitu ya, itu mungkin agak susah memang kalau menggunakan handphone. Ya, saya sarankan memang kalau bisa menggunakan komputer. Itu pernah saya tanyakan juga kepada narasumber kita. Itu memang kalau di handphone banyak kekurangan. Apalagi misalnya kita mengedit awalnya di handphone, kemudian dibawa ke komputer dan sebaliknya, itu memang ada kendala. Begitu Bu Wiwi. Monggo yang lainnya mungkin. Terima kasih Pak Nanang. Sebelum saya berikan secara langsung Pak Nanang, ini Ya, ternyata ada chat untuk bertanya dari Ibu 2T, ini Bu siapa ini ya? Saya belum lihat ini karena saya juga pakai HP ini. ya. Pertanyaannya adalah begini Pak Nanang, bagaimana cara memberikan tayangan pembuka sebelum video ditayangkan? Seperti kita ketahui kan mesti ada yang seret keluar gitu loh. Ini barangkali yang ditanyakan. Monggo Pak Nanang dijawab. Betul. Jadi untuk tayangan apa namanya pembuka itu bisa dua. Maksud saya gini, bisa video, bisa tulisan atau gabungan. Kalau kita menggunakan video, otomatis awal tadi ketika kita mengentry video jangan cuma satu, tapi dua, misalnya, atau foto misalnya. Misalnya kita sosialisasi tentang sekolah kita. Awal pembukaan adalah foto gedung sekolah kita dulu, ditaruh di depan, di frame bagian depan. Kemudian dimasukkan videonya. Nah, foto yang depan tadi mungkin bisa ditambahi dengan logo, bisa ditambahi dengan apa namanya tulisan-tulisan. Jadi yang penting itu adalah hanya masalah timingnya saja. Jadi artinya begini, kalau membuat sebuah apa namanya video tayangan pembuka ya berarti harus ditaruh di depan itu, ditaruh di depan dulu. Bisa itu digeser-geser bisa. Apalagi kalau menggunakan komputer itu lebih mudah. Nah, di depan mungkin seperti tadi saya sempat membuat itu ada tulisannya dulu, itu bisa seperti itu. Jadi intinya gampang, tergantung nanti penempatan video atau penempatan foto itu di mana. Kalau memang inginnya taruh di depan ya harus di depan, di frame depan. Itu bisa apa namanya diklik, kemudian di drag, dipindah gitu bisa. Begitu dengan Bu April, kalau nggak salah nggih.
Terima kasih Pak Nanang. Tadi ternyata dari Bu Nani yang Nani bertanya. ya, nggih, Nani. Ya, Bu Nani yang bertanya. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Ini ada Bu 2S. 2S ini siapa? Mohon maaf. Nggih. Pertanyaannya Pak Nanang, kalau secara teknis, bagaimana agar pengeditan dari video satu dengan video berikutnya tidak ada suara krek? Ini, Ya, oh nggih, Bu Aprilia dari SMA. nggih. Betul. Kan SMA mana? Betul, seperti itu memang bisa terjadi. Cara mengatasinya itu gunakan transisi. Jadi ada transisi, jadi perpindahan video satu dengan video yang lainnya itu jangan dibiarkan seperti tidak ada apa namanya ya, apa ya, perpindahannya itu harus ada transisi, misalnya gulung dan lain sebagainya, sebagainya. Nanti akan menghilangkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemindahan videonya jangan dari nol. Misalnya saya punya video durasi 5 menit, maka video yang berikutnya atau video itu jika mau disisipkan, kita geser sedikit ke 0,0 sekian gitu ya. Jadi itu memang biasanya proses waktu kita shoot. Biasanya ada suara krek gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti itu ada pengaturan ini, pengaturan sound itu. Sound bawaan, sound bawaan, sound bawaan waktu kita syuting. Kalau memang kita tujuannya mau memasukkan audio lain, maka sound bawaan atau audio bawaan bisa diminimalkan, sangat minim. Nah, nanti suatu saat jika dibutuhkan, misalnya kita wawancara dengan seseorang, itu saat wawancara dinaikkan lagi, seperti itu. Memang perpindahan itu harus benar-benar diperhatikan. Salah satunya dengan cara menggeser-geser tadi, hanya main geser-geser saja. Itu mungkin Bu Wiwi dan Bu April, S2 ya? Oke, terima kasih Pak Nanang. Jadi dari Bu April. Satu pertanyaan lagi nih dari Bu Nani. Satu lagi. Cara memotong di bagian tengah video, Pak Nanang. Betul, betul. Kekurangan dari Filmora adalah pemotongan video di tengah. Pemotongan video di tengah. Nah, biasanya kita atau saya biasanya menggunakan apa namanya program tambahan, program lain, misalnya video cutter, begitu. Jadi video sudah terpotong-potong dulu, Bu. Jadi kalau motong di situ memang susah. Kalau Filmora itu rata-rata memotongnya di depan dan belakang saja. Kalau memotong di tengah memang agak susah. Nah, cara mengatasinya saya atau teman-teman biasanya kalau editing itu menggunakan program lain, ya menggunakan program lain seperti video cutter, dipotong-potong menjadi beberapa bagian bisa. Apa namanya video-video yang tidak digunakan atau video-video yang kurang bagus bisa dihilangkan, baik di tengah, di depan maupun di belakang. Begitu Ibu Wiwi dan Bu April kalau tidak salah ya yang bertanya. Oke, Pak Nanang, Bu April, Bu Nani, terima kasih pertanyaannya. Yap. Satu dari saya Pak Nanang, ya, barangkali ini satu. Bu. Aplikasi Filmora itu kan banyak macamnya ya. Ya. Seandainya Filmora 9 sama Filmora Go, ada lagi Filmora apa itu banyak lagi. Itu gimana Pak Nanang? Yang sebaiknya kita gunakan itu enaknya itu yang Filmora Go yang seperti jenengan terangkan tadi atau Filmora 9. Kebetulan ini saya kok buka aplikasi Filmora 9 ya. Terima kasih, Pak. Gini. Kalau Filmora itu sebetulnya intinya sama. Tergantung permasalahannya pemilihannya gini saja. Kita menggunakan Filmora yang digunakan untuk aplikasi di handphone atau aplikasi di apa namanya komputer atau PC. Usahakan kalau bisa menggunakan yang terbaru. Tapi kalau saya sudah begitu nyaman di apa namanya handphone itu menggunakan Filmora Go. Sedangkan Filmora 9 itu biasanya digunakan di PC. Cuman yang perlu diperhatikan juga seperti sudah saya sampaikan tadi Bu, bahwasanya jangan sekali-sekali memindah project loh ya, bukan barang jadi yang sudah MP3. Maaf, MP4. Tapi project dipindah dari handphone ke PC dan sebaliknya. Itu akan rusak dan bahkan tidak kedetek karena project tadi itu ternyata membutuhkan file-file pendukung lainnya. Seperti itu. Jadi saran saya kalau masalah apa namanya softwarenya itu tergantung dari kemampuan hardware kita tentunya. Kalau komputer semakin bagus,
ya bisa menggunakan yang terbaru. Karena proses proses penyimpanan, rendering ketika video selesai itu sangat membutuhkan memori yang begitu besar. Seperti itu, Bu Wiwi. Oke, terima kasih. Ini tidak ada yang raise hand, tidak ada yang angkat tangan, atau mungkin monggo ada ibu-ibu atau hanya ibu-ibu semua ini. Ada mungkin dari ibu-ibu hebat ingin menanyakan sesuatu lagi tentang Filmora supaya lebih gamblang begitu, monggo. Saya persilahkan. Ini sudah saya buka semua ini mic-nya. Nggih, monggo. Sudah dibuka? Cukup, Bu Wiwi. Cukup nggih? Dalam? Sudah cukup katanya, Bu. Bu sinten nggih? Sudah cukup. Oh, ya langsung kemawon. Sudah jelas, Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, sudah tidak ada Pak Nanang rupanya. Cukup nggih, Bu, monggo. Mungkin pesan saya terakhir terkait dengan kegiatan ini, intinya semoga kita kedepannya menjadi guru yang hebat, harus mampu, karena bagaimanapun teknologi informasi akan menjadi hal yang krusial bagi kita. Jadi intinya apa? Belajar dan belajar. Saya sangat apresiasi saya sendiri, saya melihat ibu-ibu ini luar biasa. Betul, luar biasa. Katanya tadi generasi X ya. Nggak ada seperti itu. Saya generasi X ya. Kita sekarang kita sudah mengajar generasi Alpha. Generasi Alpha Beta itu sudah mulai lahir. Nah, bagaimana Pak Nanang bisa membayangkan bagaimana jadulnya saya dan dituntut harus gobuk cerdas. Nggih, Bu. Minimal teman-teman itu punya punya akses atau tempat yang luar biasa, Bu. Nyun sewu, saya belum tahu Ibu. Bu Wiwi dalamnya mana, Bu? Saya Malang, Pak Nanang. Malang, nggih, Malang. Oh iya, nggih, Malang. Ya, luar Nggih. biasa Malang. Kalau saya di Pacitan itu mencari sinyal aja luar biasa tuh. Jadi supportnya itu ada kalau panjenengan. Kalau anak-anak itu, Bu, anak-anak itu kemarin contohnya ketika pas ya atau ulangan akhir itu dia harus turun gunung untuk mencari sinyal kalau di sini loh ya. Tapi ya gitu gitu. Ya. Kita kemarin menggunakan untuk pas itu kita menggunakan Google Chrome dengan Google Form itu aja. Google Form, yeah. Itu aja. Ya, memang kita dipaksa yang kemarin tuh PAT itu PAT itu memang mau tidak mau semua guru kan harus online. Ketika itu wabah Covid kan memang sedikit mengerikan lah. Kita belum bisa berdamai ketika itu sehingga banyak guru-guru yang paling tidak asing dalam penggunaan PAT itu aplikasi yang dipakai itu ya Google Form, Google Classroom, kemudian Quizzes itu ya. Saya malah belajar Edmodo, Mirror ya, itu ya banyak sekali. Tapi ya harus merangkak, Bahkan ada beberapa teman saya yang generasinya mungkin XXXX itu menggunakan WhatsApp, Bu. Tapi nggak apa-apa lah semuanya itu. Untuk saya saja, ini pengalaman saja, untuk saya saja itu rasanya kayak sulit sekali untuk harus menyesuaikan mereka-mereka yang sementara generasi Y, Z, kemudian Alpha, Beta ini begitu langsung ada Android langsung celing. Saya tidak membayangkan generasi yang di atas saya dan itu masih berada di dalam lingkungan pendidikan. Itu memang sangat tragis. Iya, karena memang zaman dulu memang tidak ada hal-hal yang seperti ini. Dulu tidak mengenal spidol, mengenalnya kapur, apalagi ketika bapak saya almarhum, ibu saya ketika itu waktu sekolah kan pakai sabak. Justru laptopnya itu laptop sabak. Saya pikir malah justru memori beliau mereka itu malah lebih kuat. Ya nggih, karena saat ini kan kita memorinya dibantu, Bu, disimpan di handphone. Kalau dulu kan enggak, semuanya di otak.
Nggih, sampun Bu, Nggih. dari saya Kalau cukup. Mungkin begitu Pak closing Nanang, statement dari Ibu. untuk pertemuan Webex meeting kita, alangkah eloknya kalau Pak Nanang menutup diseminasi ini dalam aplikasi Filmora yang disampaikan Pak Nanang yang cukup gamblang ini, yang cukup jelas dan semoga kita bisa mengikutinya. Monggo Pak Nanang closing beberapa waktu, monggo. Kami persilakan Pak. Baik, gini. Intinya kembali lagi bahwa kita sebagai guru harus benar-benar siap gunakan semua metode atau mungkin kalau kita terkait dengan IT, gunakan aplikasi yang termudah bagi kita. Karena begini, tidak semua guru itu sama. Ketika ada yang menggunakan video cutter itu enak, ada yang menggunakan Filmora Go itu ternyata lebih enak. Ada yang merasa bahwa Filmora yang di PC itu lebih enak dan sebagainya. Artinya fashionnya kita sendiri-sendiri. Jangan sampai kita terbawa ke sana kemari gitu ya. Intinya bahwa kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Oke, saya kira itu Bu Wiwi sebagai moderator saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke panjenengan sepenuhnya untuk menutup meeting sore hari ini. Oke, terima kasih Pak Nanang. Ya. Penjelasan yang singkat, jelas, padat, berisi, dan saya sangat setuju sekali bahwa semua ilmu itu banyak sekali, ibaratnya seperti pasir di lautan, tinggal kita yang memilih saja mana yang kita anggap nyaman untuk kita, ya kita nikmati, mana yang kita anggap mudah untuk kita, ya kita laksanakan. Semuanya pasti ada kekurangan kelebihan. Demikian Bapak Ibu hebat di Jawa Timur. Diseminasi Pak Nanang Setiawan pada hari ini yang menyampaikan materi tentang aplikasi Filmora di tengah pandemi COVID-19, semoga cepat berlalu dan semoga pendidikan yang kita laksanakan ini seperti pendidikan yang new normal, yang artinya kita konvensional iya, terus kemudian milenial iya, dengan berbagai kemajuan-kemajuan atau perubahan-perubahan yang sangat besar sekali yang akan kita dapatkan. Demikian saya selaku host sekaligus sebagai moderator, mohon maaf bila di sana sini telah ada belepotan dari sikap ucapan saya secara pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita kita ambil manfaatnya. Kalau benar itu semata-mata karena Allah dan memang ada yang itu adalah kesalahan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di meeting saya. Selanjutnya nanti kalau memang membutuhkan relawan, saya siap. Nanti tinggal di di grup saja. Oke, sementara seperti itu, monggo silahkan untuk live dari meeting ini dan saya pun mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.